Halo pendengar, ketemu lagi bersama gue Zai di Podcaster Interview. Nah, sekarang kita udah memasuki Podcaster Interview ke berapa? 1, 2, 3 ya. Kayak udah banyak banget ya. Kita sekarang udah masuk Podcaster Interview volume 3. Nah, bagi kalian nih yang baru dengerin gitu ya, yang baru pertama kali tahu, ini podcast ini apa sih gitu kan? Podcaster Interview ini apa sih? Nah, gue pengen jelasin sedikit tentang podcast dan Podcaster Interview. Nah, apa sih itu podcast? Podcast ini kepanjangannya adalah portal podcast. Jadi, podcast ini adalah sebuah media dan hub yang ditujukan untuk mengembangkan ekosistem podcast di Indonesia. Nah, sekarang ini lu bisa temuin podcast secara rutin tuh membagikan konten di Instagram gitu. Itu jadi konten-konten itu tentang apa sih? Tentang podcast gitu. Jadi tentang info-info rekomendasi episode podcast, kemudian tentang hal-hal di balik podcast, tentang podcasternya itu ada. Kita punya konten-konten itu di podcast.id di Instagram ya. Nah, kalian juga bisa lihat konten kita di YouTube, channel YouTube kita namanya Kanal Podcast. Dan juga kalian bisa dengerin kita di podcast kita di Siniar Podcast. Nah, follow ya kalau belum follow. Nah, kalau kalian tanya apa sih podcaster interview itu kan? Nah, jadi podcaster interview itu adalah wadah nih yang kita sebenarnya konten ya, salah satu konten dari podcast yang ditujukan nih untuk supaya para pendengar dan juga sebagai orang umumnya itu tahu gitu tentang orang-orang di balik suatu podcast gitu. Nah, seperti saat ini nih, kita akan mengundang salah satu podcast bergenre komedi sekaligus horor. Waduh. Dan juga podcast ini dikenal dengan idenya yang sangat kreatif karena memadukan konsep komedi dan horor dengan konsep interview. Luar biasa banget nih ya. Dan juga podcast ini juga salah satu jebolan dari kompetisi podcast di Indonesia. Nah, siapa tuh kira-kira ya? Oke, bagi kamu yang suka konten horor dan komedi, pastinya bakal cocok banget nih dengan podcast yang satu ini yang bakal kita wawancarain ya. Sekarang kita sambut nih personel dari podcast interview horor pertama di Indonesia, Sama Goib. Halo, abang-abang Sama Goib, gimana kabarnya nih? Halo. Halo. Pada sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Udah divaksin belum? Saya kemarin baru tes antigen. Oh, baru tes antigen. Oke. Hasilnya saya ganteng. Waduh. Bukan. Positif atau negatif? Negatif. Itu klaim sendiri tuh ya, kalau itu. Iya. Tapi sebelum gimana Bang? Kalau saya nggak tes, cuman karena sehari-hari bareng Ajat, jadi kalau Ajat negatif, berarti saya negatif juga. Iya, betul. Oh betul. Gitu ya. Berarti tes 1 udah ketahuan lah semuanya gitu ya, hasilnya. Iya. Kalau Bang Hikmat gimana kabarnya Bang? Baik? Alhamdulillah, kemarin juga baru tes. Baru tes apa tuh? Antigen lagi. Antigen. Oh, kirain mau lempar sesuatu, Bang. Cuman negatif. Oh, negatif. Istri yang positif. Waduh. Ambil. Oh iya, benar-benar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Bang. Gue mungkin kenalin sedikit kali ya soal Sama Goib gitu ya. Pada teman-teman pendengar, mungkin ada pendengar yang belum tahu gitu Sama Goib podcast apa sih gitu. Jadi Sama Goib ini merupakan podcast bergenre horor komedi ya, dengan konsep interview. Jadi Sama Goib juga jebolan nih dari box to box podcast speech ya. Jadi kalau kemarin tuh di pertengahan 2020 kalau nggak salah, box to box ngadain podcast speech yang nantinya bakal mereka kontrak gitu ya. Dan Sama Goib ini berhasil menjadi juara 2. Wah, bener tuh Pak ya, juara 2 ya. Gila. Betul. Benar. Biasa banget di antara ratusan ya atau ribuan peserta ya masuk. Wah, keren banget itu Sama Goib. Nah, terima kasih. Memang soal ini ya, kan kita mau Gak enak ya menerima pujian deh. Iya, kita nggak terbiasa. Terbiasa ya. Terbiasa. Tapi emang Sama Goib nih bagus banget kok, makanya kita undang di sini karena menurut kita Sama Goib ini perlu diketahui orang banyak gitu, dan orang mesti tahu bahwa ada konten perpaduan horor dan komedi yang luar biasa banget nih yang bisa didengerin gitu. Wah, dan teman-teman pendengar juga pengen tahu nih kira-kira siapa aja sih di balik podcast Sama Goib gitu. Nah mungkin kita pengen tahu gitu, podcast Sama Goib nih siapa aja sih personilnya kalau boleh tahu? Boleh, siapa yang mau jawab mungkin? Yang bilang, Matt. Oh, bagian orangnya? Iya, bagian lu. Bagian yang nggak lucu, bagian lu pokoknya. Oh, iya. Kita sebenarnya ada berlima.
Ada saya, Hikmat, ada Ajat, ada Tio, ada teman kita juga, Ajun sama Baid. Oke, berlima ya totalnya sebenarnya. Berlima. Dan di sini udah bergabung sama kita juga Bang Hikmat, Bang Tio, dan juga Bang Ajat ya. Jadi dua Iya. orang lagi berhalangan hadir ya Bang ya? Kebetulan Emang- meninggal. Oh iya lah, iya Kebetulan. Allah. Baru tadi pada maghrib. Udah Iya. maghrib Bang. Ya. Pada maghrib. Besok kita hidupin lagi. Waduh. Gini, Portable emang. Nggak dijadiin ini aja Bang, jadi narasumber buat Iya betul ya. iya kan? Iya. Makanya kita pengen mereka meninggal tuh itu kan. Waduh, ngeri juga nih. Oke, Bercanda berarti ya, bercanda. kalau yang lain dengerin, wah gimana nih responnya? Makanya kan orang tuh harus mikir-mikir kalau mau gabung sama Goib. Oh, Iya gitu. betul. Harus siap gitu dengan segala. Harus siap nyawa soalnya kalau Jadi tumbal ya. Iya. Jadi berarti total 5 orang ya Bang ya? Iya, total 5 orang. Oke. Dan semuanya ini berasal dari Purwakarta, kelima-limanya. Ya betul. Oke, dari Purwakarta. Terus kita pengen tahu sih Bang, gimana role-nya gitu, perannya masing-masing di podcast. Mungkin dari Bang Hikmat dulu kali. Dan juga kesibukannya Bang selain nge-podcast gitu. Kalau saya bagian di editor, terus juga megang sosial medianya juga, sama kesibukannya kerja sih. Oke. Kalau dari Bang Tio gimana Bang Tio? Kalau gue di Sama Goib itu kebanyakan jadi moderatornya, pembawa acaranya di setiap episodenya. Terus kalau kesibukan, ya sekarang lumayan sibuk lah ya, karena ya gitulah ada beberapa project yang baru beres dikerjain dari web series, film pendek dan segala macem gitu. Oh, termasuk. Lebih ke komedi consultant. Oke. Masuk ke dunia ini ya, perfilman juga ya berarti ya? Iya, cuman belakang layar aja lah, baru-baru. Oke, mantap. Terus, Kalau biasanya juga Hikmat tuh bagian nulis skrip juga sama bagian nulis skrip juga? Iya, sama aku dan Aja tuh suka brainstorming bareng lah. Gitu aja sih. Istilahnya kombut lah ya kalau di stand up ya? Iya betul. Kalau dari Bang Ajat sendiri gimana Bang? Kalau saya kalau di podcast Sama Goib tuh kadang suka jadi bagian hantunya kebanyakan. Oh, oke. Benar-benar. Bagian hantunya. Terus sibuknya sekarang tuh sibuk ngingetin Hikmat buat editin podcast. Hikmat emang harus diingetin terus. Harus di-push terus ya? Harus di-push terus orangnya. Iya. Benar-benar. Aja tuh keamanan lah sih. Oh, keamanan buat ini juga nggak, yang goib juga nggak dari yang goib? Iya. Oh, bisa juga. Di sini tuh yang paling berani sama goib itu Aja. Oh gitu? Aja yang paling berani. Oh iya. Berarti kita udah tahu nih role masing-masing. Nah, kalau misalkan Bang Ajun dan juga Bang Baid tuh role-nya apa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Itu cuman untuk ngisi suara di Sama Goib ada depannya kan. Bang depan box to box, media network. Itu doang mereka berdua. Itu doang serius? Itu doang. Serius mereka cuma 2 itu doang Bang? Enggak dong, wah parah banget. Kan Sama Goib itu konsepnya 3 orang. 3 orang. Nah, aku sama Aja tuh kan jadi moderator dan si Goibnya, si setannya. Baid dan Ajun itu yang ganti-gantian jadi apa namanya ini ya? Narasumbernya. Oh, gitu. Narasumber manusia ya? Manusia. Oke. Nah, kalau misalkan kan kita juga udah tahu bahwa abang-abang ini memang dari stand up comedy Purwokerto ya? Kalau salah ya? Purwokerto, sorry. Purwakarta, kadang suka kutuker deh. Purwakarta, betul. Purwakarta. Dan itu kelima-limanya awalnya gimana Bang? Dipertemukan itu seperti apa tuh? Siapa nih? Mana men? Dua juga. Gua udah tadi ngomong banyak. Aneh ya? Diapain ya? Dipertemukan ya? Dipertemukannya ceritanya seperti apa tuh?
awalnya? Kalau kita berempat, saya, Ajun, Hikmat, Tio, ketemunya tuh di stand up di komunitas. Oke. Stand up Komedi Purwakarta. Kita komunitas bareng dan akhirnya buat bikin podcast. Tapi kalau Mbak itu kita tuh nemuinnya di Bahrain ya. Bahrain ngapain? Jauh banget. Mbak itu teman kerja kita, cuman orangnya tuh kocak gitu. Akhirnya kita ajak. Kalau Mbak itu. Kalau Bang Ajun juga dari komunitas stand up, bagaimana? Iya betul. Cuman emang seringnya kebanyakan gak lucunya Ajun. Oh gitu. Ya. Jadi bagian narasumber Ajun. Oke. Jadi udah pada tahu nih ya para pendengar nih siapa nih kira-kira yang yang nggak lucunya dan segala macamnya. Tapi kalau nggak salah dulu sebelum Sama Goib dibuat gitu ya, dibuat sendiri gitu. Dulu namanya Sama Siapa ya podcastnya? Yoi. Nah itu keren ini observasi memang. Yoi. Oke. Awalnya sama siapa nih? Siapa aja nih? Aduh gimana ya? Sama siapa nih? Awalnya siapa aja personilnya nih? Apa emang udah berlima atau gimana? Jadi Sama Siapa itu dibentuk tahun 2019 September. Oke. Oleh aku. Terus aku ngajak Hikmat untuk jadi orang di belakang layar kayak ngedit terus segala macem. Dan Hikmat tuh memang passionnya tuh di belakang layar aja gitu. Bentar, orang juga baru tahu loh yo. Terus emang pas mana ngajak Hikmat, mana langsung mana jadi di belakang layar. Kenapa yo? Mana nggak yakin sama komedi Hikmat? Nah, bukan. Hikmat tuh yang mengajukan diri sebagai ya udah gue mau ikutan sama lu tapi gue produser ya gitu. Oh. Kayak di gitu. belakang layar. Bener kan, Matt? Betul. Dan kebetulan pas lagi di PHK juga. Eksplisit banget. Jadi nyari kegiatan gitu. Oke. Nah, habis itu karena konsepnya itu awalnya mau deep talk gitu, ngobrol secara dalam bareng narasumber. Benar. Terus kan gue ngerasa kalau gue sendiri itu kurang rame gitu. Akhirnya memutuskan ngobrol sama Hikmat mau ngajakin Ajat gitu. Ternyata membawa Ajat ke dalam dunia podcast yang tadinya mau deep talk, jadinya bercanda semua isinya gitu. Oke. Jadi bercanda doang udah nggak ada tuh deep talk. Tadinya pengen bikin nangis narasumber gitu-gitu kan. Oh gitu, iya. Kayak makna talk gitu ya pengennya ya? Iya, kayak makna. Iya. Karena gua sama Hikmat tuh pendengar makna. Waduh, mantap. Kalau soal kepikiran ide gabungin genre horor dan komedi yang akhirnya menjadi Sama Goib sekarang gitu. Dulu kan kalau nggak salah itu cuma salah satu konten dari Sama Siapa, ya kan? Iya. Nah itu gimana tuh pas bisa kepikiran ide tersebut gitu? Awalnya dari siapa nih tercetusnya? Ya, awalnya sih emang pengen bikin konten horor. Asalnya karena kita orangnya penakut, kita nyari-nyari tuh konsep yang bisa masuk dengan horor gitu. Terus kebetulan waktu coba-coba tag Ajun sama Baid, nyoba-nyoba tag gitu. Tapi tag-nya tuh konsepnya kayak gitu, interview. Tapi si Ajun tuh nge-interviewnya hantu gitu. Jadi si Baid jadi hantunya gitu. Si Mas akhirnya tahu kan kenapa Hikmat di belakang layar? Karena tidak bisa ngomong. Oke. Ini waduh, kalau jadi personil podcast Sama gue berarti mesti kuat-kuat hati nih ya. Oh iya, gila. Sabar. Aduh, iya benar. Tapi Okay, mereka kesiksa di dunia, surga di akhirat, Mas. Tabungan pahala mereka banyak itu. Amin. Karena dibully terus kan. Oke, berarti awalnya dari situ ya, dari coba-coba dan akhirnya jadi setan. Tapi apakah awal idenya itu memang tercetus karena pernah ada pengalaman horor gitu atau gimana? Oh enggak sih. Enggak. Sebenarnya idenya yang tercetus itu adalah karena kita nggak bisa ngelakuin sesuatu itu secara serius aja gitu. Horor tuh kita tuh selalu gatel kayak ngeluarin punchline, selalu gatel pengen bercanda gitu aja sebenarnya ya. Awalnya tuh cuman pengen
Dan idenya tuh kalau nggak salah, kalau nggak dari Ajun atau dari Hikmat gitu, ya mereka emang absurd aja gitu, pengen ngewawancarain setan gitu. Kan aneh ya, ada orang pengen ngobrol sama setan kan aneh. Bener aneh-aneh. Gitu. Tapi sedangkan kita orangnya tuh bercanda mulu, jadi jatuhnya horor komedi gitu. Pas kita lanjutin ternyata seru juga. Gitu. Oke, tapi pernah nggak nyoba setan beneran gitu, wawancara? Gak berani gitu Mas, gak berani. Gak berani. Gak berani. Tapi next rencananya ada. Rencananya ada? Oke. Ada ya. Mau tiba-tiba ada ya? Oke. Masalahnya kalau misalnya Mas setan beneran, bukan kita nggak berani nanyanya, nggak berani kalau dia tuh nanti nggak lucu gitu. Susah. Oh iya. Susah kalau dapet yang nggak lucu ya. Iya. Mereka juga. Kan konsepnya horor komedi, jadi terus ada komedinya. Oke, benar. Kita emang sompral sih kayaknya. Sompral aja kita, emang anaknya nggak tahu diri. Nah itu menarik juga tuh kalau soal sompral, tapi kita bakal tanya di belakangan. Nah, ketika Sama Goib ini dibentuk gitu, awal cerita bisa ikut Box to Box Podcast Pitch nih gimana? Apa memang awalnya sama siapa, kemudian oke, kita masukin aja di Sama Goib atau gimana ceritanya itu? Si Ajat tuh yang paling paham cerita itu. Kenapa? Awalnya yang pas ikut pitch ya? Iya. Awalnya emang yang pas ikut pitch tuh Hikmat yang milih untuk Sama Goib dimasukkan ke Box to Box, ke pitch tuh. Karena kita bertiga tuh yakin kalau misalnya sama siapa tuh nggak akan menang gitu. Nggak akan menang. Walaupun kita lucu, asik. Enggak juga ya? Enggak juga. Lucuan belagu anjing. Belagu podcast. Ya kita tuh nggak yakin aja gitu untuk bisa lolos kalau sama siapa podcast karena obrolan tongkrongan kan isinya tuh. Rata-rata. Dan interview pun kalau interview banyak yang lebih baik dari kita gitu. Jadi kita masukin yang seenggaknya yang beda aja lah gitu. Pas awal-awal katanya ragu pada masukin Sama Goib. Itu ragu-ragunya kenapa? Padahal kan udah tahu nih kita konsepnya berbeda gitu. Tapi kenapa masih ragu gitu? Apa ya? Kita ngerasa kita tuh bukan siapa-siapa gitu loh, Mas. Kenapa? Bukan siapa-siapa. Dan kita nggak ngerasa yang kita bikin itu sebagus itu. Iya. Oh gitu. Betul. Iya. Udah mah alat-alatnya jelek, bahkan suaranya pun jelek waktu pas pertama-pertama. Kita nggak mungkin aja mau menang gitu. Itu yang episode DPR kan ya, yang dimasukin. Ya, betul. Ya, DPR. Itu oke banget loh. Maksudnya, ya kalau dari sisi suara dan segala macam ya, tapi kalau menurut kita, dengan konsep yang itu menarik banget loh. Masa sih, Mas. Saya buka baju. Jangan buka baju. Suka malu loh. Beneran, tapi kalau gue secara pribadi ya, ketika dengerin kalian pertama kali kan, waktu itu gue juga punya podcast gitu ya. Kita juga punya podcast pribadi waktu masukin ke Box to Box Podcast Pitch gitu. Terus penasaran nih siapa aja sih yang lolos gitu. Dan ternyata ada Sama Goib gitu yang lolos dan wah emang konsepnya beda banget sih. Dan setelah kalian lolos tuh responnya gimana dari kalian sendiri? Coba yuk lu dulu. Kita beda-beda sebenarnya. Beda-beda gimana tuh? Beda-beda. Kalau gua tuh pokoknya pas kita lolos 6 besar terus Hikmat tuh nelponin pagi-pagi. Terus nggak keangkat, tapi dia ngechat di grup kalau kita tuh lolos 6 besar. Gua itu sebenarnya setengah seneng. Karena seneng, lolos. Tapi setengah lagi tuh berpikir, kayaknya salah deh orang Box to Box itu kayaknya salah nge-email orang deh, gitu. Kalau dari gua tuh gitu ya. Nah kalau dari Bang Hikmat gimana responnya Bang? Ketika diterima ya, tuh? Kaget lah pas baca email kalau kita keterima gitu. Gimana kagetnya, men? Gimana kagetnya? Kagetnya gimana? Ayam. Kaget lah ya, tiba-tiba keterima padahal nggak berharap banget gitu ya. Iya, kita tuh low expectation banget. Pas hari pengumuman juga nggak ingat kalau di hari itu tuh pengumuman. Pas lihat email buat ngecek ada panggilan kerja atau enggak. Masih di PHK. Taunya ada email dari Box to Box. Kaget juga. Terus pagi-pagi langsung ngabarin anak-anak. Udah berapa lama sih, Met, dari hasil pengumuman? Maneh baca tuh?
Hah? Berapa lama dari pengumuman dan Maneh baca gitu? 1 hari kalau nggak salah. 1 hari. 1 hari. Untung nggak lewat seminggu ya. Itu gimana tuh? Kalau kayak gitu kan. Kalau dari Bang Ajat sendiri gimana? Ketika kalau yang lain mah kan sempat gak percaya, kalau saya tuh pas lihat kita lolos, iyalah orang-orang pasti bakal lolos. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Bercanda. Astagfirullah. Congkak yang biasanya congkak nggak bertahan lama loh. Bener itu bener. Gimana tuh sebenarnya responnya? Kurang lebih sama sih sebenarnya. Pas baca chatnya Hikmat, malahan sempat aneh. Lah kok bisa lolos? Padahal alat-alat kita tuh jelek, suaranya juga jelek gitu. Dan sama kayak Tio juga sempat mastiin, Matt, tolong email balik box-to-boxnya, ini salah nge-email enggak? Katanya gitu. Sempat bilang gitu ke Hikmatnya. Kita mau ngebalesnya bukan terima kasih, tapi ini beneran gitu. Iya benar-benar. Jadi karena keraguan-raguan jadi akhirnya nggak yakin, kok lolos gitu ya. Iya. Sedangkan kan kita tahu dari ada ratusan gitu, ada 211 atau berapa gitu totalnya ya. Yang ikutan tuh pasti punya alat bagus, konten bagus, terus dengan harapan yang tinggi gitu. Jadi kita nggak nyangka sama sekali sebenarnya. Iya. Nah, kan si Mas juga ikutan, si Mas Jo. Gimana? Oh iya, saya pribadi sih ikutan, tapi nggak lolos, dan makanya pengen lihat nih siapa sih dia yang lolos gitu kan, sambil kita mempelajari kenapa mereka lolos gitu kan. Setelah lihat ternyata sama muhasabah diri, Mas. Iya, muhasabah diri gitu kan. Ini penting juga loh buat para pendengar, mungkin para podcaster juga gitu yang dengerin ya. Karena kita harus sadar diri apa sih yang membuat kita nggak dipilih gitu kan. Setelah ngelihat ternyata box to box podcast pitch ya, salah satu peserta dari Sama Goib, ya berarti kita mesti cari tahu kenapa Sama Goib tuh lolos gitu kan. Nah itu bisa jadi pelajaran tuh buat para podcaster lainnya kan. Siapa tahu nanti buat box to box podcast pitch nanti ada yang kedua gitu kan. Iya ada. Dengar ada ya. Wah, ini menarik nih buat teman-teman podcaster ya. Terkait dengan itu kan baru respon lolos 6 besar ya. Iya. Respon juara gitu kan, jadi salah satu juara yang dikontrak gitu. Mana? Setelah itu dari Bang Ajat coba. Nah, kalau respon untuk jadi juara 2 sebenarnya beda banget sama respon kita lolos. Oke, gimana? Katakan yang sejujurnya, Jat. Iya, sejujurnya pas awal kita lolos untuk jadi 6 besar, awalnya kan kita nggak percaya. Masa sih podcast kita lolos? Terus kita dengerin nih kelima podcast sisanya, rupanya kan bagus-bagus. Nah dari situ jiwa kompetitif kita tuh keluar. Kita sewa studio, kita tulis skrip, terus kita sempet reading juga ya untuk bawain materi Peter itu. Iya. Akhirnya setelah lomba dan presentasi, akhirnya keluarlah juara kedua. Dan itu tidak sesuai prediksi kita sebenarnya. Prediksinya gimana awal emang? Prediksi kita tuh kita juara 1 sebenarnya. Waduh. Gitu ya? Karena gini, kita tuh ngeliat udah dengerin 5 podcaster lain, terus kita juga tahu apa yang kita bikin tuh dengan niat dan usaha yang benar gitu. Bahkan kita tuh ngedit yang Peter sampai jam 5 subuh, dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Wow. Dan kita tuh tahu yang kita bikin tuh sungguh-sungguh gitu. Jadi kita percaya diri atau enggak bukan percaya diri ya, berharap ini tuh juara 1. Kita mikir kita bisa kok juara 1 gitu tadinya. Oh gitu ya. Jadi kepercayaan dirinya naik gitu ya ketika lolos. Iya. Dan setelah perjalanan bikin episode yang keduanya gini finalnya gitu ya, itu udah yakin banget nih juara 1. Oke. Iya. Karena perlu kalau kalian semua tuh bikin sesuatu dan kalian tahu yang kalian bikin itu oke gitu, kenapa tidak percaya diri gitu? Betul banget. Nah, kecuali yang DPR ya, kalau DPR memang tidak bagus. Oke. Awalnya DPR, karena kita ngasal kalau DPR, bener-bener asal gitu ngomong doang. Gitu. Tapi pas kita lihat juara pertamanya Minimalis, pas finalnya, iya sih kayaknya emang Minimalis pantas juara 1 soalnya bagus. Nah, iya. Salahnya di ini aja, orang yang presentasi dari kita. Iya. Itu faktornya. Tapi kalau dari seorang editornya nih,
ketika ngerjain untuk episode final. Gimana harapannya awalnya seperti apa dan responnya gimana pas tahu juara, Bang Hikmat? Seneng sih, walaupun ya nggak sesuai sama harapan. Iya. Masuk ke box to box juga udah seneng banget. Iya, seneng banget. Seneng banget. Nyangkanya sih waktu itu bisa juara favorit lah. Minimal. Tapi ya alhamdulillah juara kedua. Mantap. Nah, itu selama palsu banget Hikmat nih ya. Iya, kayak kita aja. Emang bener, jujur aja, men. Nahan-nahan nih kayaknya ya, Bang Hikmat. Kita tuh berharap juara 1, tapi kita tahu paling banter, kita bisa favorit, gitu aja. Karena yang kita bikin itu nggak jelek-jelek banget sebenarnya gitu loh. Oke, saya dan dikerjain tuh 2 minggu tuh bener-bener ngerjain dari dari coaching sama Bang Randi, terus bikin skrip tuh banyak banget, bongkar-bongkarnya, brainstorming, terus ngeteknya aja tuh 2 kali Jad ya, 2 kali sekali, 2 kali take, dan itu tadi yang ngeditnya tuh dari malam sampai subuh, kita sampai pindah ke 2 tempat ngeditnya tuh. Ya berarti benar-benar ada suatu hal yang kalian keluarkan yang menurut kalian wah ini udah luar biasa banget, udah maksimal banget gitu ya dari sama Goib. Dan itu terkait dengan proses tadi kan ya, itu menarik banget kalau kita ngobrolin gitu ya. Setelah kalian dimentorin gitu dengan Bang Randi gitu ya, dan setelah di box to box gitu, sebenarnya apa sih perubahan yang ada yang dialami oleh sama Goib selama proses itu? Yuk. Kenapa tiba-tiba gue? Tadi kan gue yang ngomong. Gimana tuh? Kalau perubahannya kita ngerasa setelah dimentorin sama Bang Randi, kita tuh tahu gitu podcast yang baik itu kayak gimana, podcast yang benar itu kayak gimana, gitu sih kurang lebihnya kayak gitu. Dikasih tahu sama Bang Randi tuh detailnya. Jadi kalau kalian mau tahu podcast yang baik dan benar itu gimana, lolos dulu podcast pitch. Oh gitu ya. Baru kan. Masa nunggu pembukaan lagi sih untuk tahu gitu. Tapi itu perubahan-perubahan yang ada ya, perubahan. Iya, ke detail-detail pun Bang Randi tuh sangat ngasih tahu gitu, detail-detail, dan alasan kenapa ini diganti, alasan kenapa ini harus ada tuh dikasih tahu sama Bang Randi semua. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman kalian gitu ya, kalian ada saran gak sih buat para podcaster gitu biar lolos pitch gitu? Hal apa yang penting untuk yang dipersiapkan untuk podcast pitch? Hikmat lebih baik diam nih, Jad, ngomong Jad. Kalau kan setelah kita lolos box to box pitch kemarin tuh ada review ke kenapa mereka bisa lolos, ada kan? Si Mas juga dengerin? Iya. Ada episode itu kenapa 6 orang ini yang lolos. 6 podcast ini lolos. Dan itu dijelasin kalau misalnya yang mereka cari itu emang yang beda gitu. Kalau misalnya yang dikirim misalnya podcast bola, otomatis mereka bakal ngebandingin dengan podcast bola yang mereka punya. Yang mana itu pasti bagus banget kan, ada Coach Justin, ada Pange, ada Bang Adi juga, Vidi Aliano. Vidi Aliano nggak ada. Vidi Aliano nggak pemain bola. Nggak ada. Vidi Aliano nggak pemain bola. Terus kalau misalnya kalian ngirim podcast obrolan juga, otomatis bakal dibandingin dengan podcast yang si Box to Box punya gitu. Jadi ya mungkin nyari podcast, bikin podcast yang beda gitu. Misalnya podcast suara tidur, misalkan belum ada. Suara tidur. Bisa tuh ya? Iya. Bisa coba. Dan alasannya kan ada banyak juga ya kenapa dipilih gitu. Itu dijelasin, misal kayak sama Goib, dipilihnya karena beda dan punya dan podcast mereka udah berjalan banyak, jadi udah banyak episode gitu. Karena banyak juga yang ngirimin katanya podcastnya baru cuma ada 1 episode, baru bikin podcast gitu-gitu. Oke. Jadi itu salah satu faktornya lah ya. Iya. Dari situ kan si juri ngelihat konsistensi gitu kan. Jadi gitu. Kalau sama gue itu menangnya karena beda dan itu tadi konsistennya dari sama siapa ke sama gue. Oke. Terus bikin beda lah, bonek aja beda tuh. Mereka podcast obrolan tapi kan dari tiga orang dengan latar belakang yang berbeda gitu. Mesti tahu lah ya.
yang dijual apa dan mesti beda gitu ya dari yang lain. Iya. Karena kan balik lagi ini bakal jadi industri. Jadi lu harus beda. Kalau lu sama aja mah ya susah juga sih ya. Nggak tahu juga. Benar-benar itu juga yang perlu diperhatikan sama teman-teman mungkin yang mau bikin podcast gitu ya. Tapi kita akan masuk nih Bang tentang podcasternya nih ya, tentang abang-abang di balik sama Goib ini. Kan kita yang kita dengerin gitu ya di podcast sama Goib, kita taunya orangnya lucu-lucu nih gitu kan. Nah, sebenarnya karakter tiap masing-masing personel itu seperti apa sih? Mungkin dari Bang Hikmat dulu. Gimana Bang kalau dari lo? Mungkin kita ngejelasin misalnya nanya Hikmat kasih pendapat gitu ya. Iya, Bang Hikmat mungkin bisa mendefinisikan karakter masing-masing dari personil. Kalau Tio tuh orang yang bisa ngecairin suasana gitu orangnya. Emang sih baik kan, gue sih baik. Cuman kurangnya di ini aja teknologi itu rada kurang. Oke. Iya betul. Teknologi. Saya masih suka ketukar headset kiri sama kanan tuh. Oh gitu. Terus gimana Bang Hikmat? Ya Tio tuh kayak emang basicnya anak HI juga kan. Jadi ngebaur sama orang itu emang bisa lah. Sama emang gayalnya si HI itu singkatan dari apa, Mit? Hubungan intim. Ya. Bukan dong. Terus kalau tahu lah. Personil yang lain, Bang? Kalau Ajat si Mudi sebenarnya. Mudi. Kalau moodnya jelek nih, Ajat tag tuh bisa batal. Begitu ya. Jadi tag itu tergantung mood Ajat. Dia mau tag apa enggak. Sulit juga sih ya, soalnya jadi wadahnya soalnya. Wadah setan. Iya, sulit. Gitu. Kalau Ajat bilang enggak mood, ya udah enggak tag. Oke. Kalau kemarin Ajat bilang, ya udah kita enggak tanda tangan kontrak itu. Waduh. Gitu. Emang gimana mood Ajat aja udah. Vital banget. Nah, kalau dari Bang Tio sendiri gimana dengan personil sama gue yang lain? Karakternya seperti apa sih yang lu lihat gitu? Ya, kalau Ajat tadi ya dia orangnya mudian, tapi orangnya itu juga kenapa gue bawa Ajat itu? Karena Ajat itu punya frekuensi komedi yang sama sama gue sebenarnya gitu. Jadi bercandanya masuk, orangnya juga lucu, terus banyak ngasih ide. Orang-orangnya itu apa ya? Gampang menerima masukan, gampang memberikan masukan juga. Ajat tuh. Ya minusnya ya dia mudian dan apa ya? Udah sih itu deh, mudian doang sih Ajat itu. Mudian. Kalau Hikmat itu orangnya tuh rada susah dengan orang baru. Orangnya tuh lebih pendiam. Dia tuh kita bilangnya introvert. Cuman aneh karena bergaulnya sama anak stand up. Introvert mana coba yang bergaul sama anak stand up? Aneh banget. Aneh banget. Tapi kalau dia ngerjain sesuatu itu, ketika dia bilang iya, pasti dilakuin sama dia sebenarnya. Walaupun telat, walaupun gimana, tapi pasti bagus, pasti dilakuin dengan baik sama dia. Orangnya tanggung jawab Hikmat. Komitmen dan maksimal ya. Dan maksimal. Orangnya maksimal banget. Kalau dari Bang Ajat, gimana Bang ngelihat personil yang lain? Sebenarnya saya tuh bukan mudian. Gimana? Klarifikasi. Ini klarifikasi. Pembelaan. Gimana nih? Sudah kalau sama siapa tuh kan kita tuh kebanyakan ngobrol dan pasti ngeluarin jokes gitu. Kalau misalnya hati kita tuh lagi kacau karena jadi susah untuk mengeluarkan jokes gitu loh. Jadi mending udah ditahan dulu aja nunggu moodnya bagus gitu. Dan biasanya kalau cara bikin mood saya bagus ngata-ngatain orang biasanya. Bang Hikmat yang jadi korban gitu ya. Tapi lu belum menjawab pertanyaan si Abang, Jan. Oh iya lupa benar. Ya, gimana tuh? Apa ya? Kalau Hikmat saya tuh suka bingung. Hikmat tuh sebenarnya benar semua yang diomongin. Hikmat tuh butuh sedikit dorongan untuk dia tuh jadi untuk bagus gitu loh, Bang. Gimana ya? Nyerit ngomonginnya. Ya itulah. Dan kalau Hikmat tuh butuh didorong sedikit aja untuk dia tuh jadi lebih baik.
Perlu diyakinin lah ya. Dan yang saya senang dari Hikmat tuh progres gitu. Dari awal kita sama siapa, terus sampai ke Sama Goib, editannya tuh emang berubah sampai sekarang. Beda dengan yang dulu gitu. Otomatis kan artinya dia tuh belajar gitu dan keren gitu. Kalau untuk Tio sebenarnya saya tuh ngerasa kalau sama Tio tuh ngerasa orang yang sama gitu kalau dalam hal jokes gitu. Jadi makanya untuk sama Tio tuh setiap ngobrolin jokes yang pasti nyambung aja gitu. Dan pasti bakalan kalau kita misalnya take podcast sama Goib, kita tuh bakalan sama-sama kaget tentang jokes masing-masing gitu. Oh, iya, kayak gini, kayak gitu. Oke. Itulah yang dialami ketika yang kita dengerin kalau di Sama Goib gitu ya, tiba-tiba. Makanya kita juga kan sering banget ketawa juga. Kita tuh nggak nyangka gitu. Ada di episode kita ngomongin setan merah tuh, kita ketawa sampai nangis sebenarnya itu di studio. Ketawanya sampai nangis. Itu sampai nangis tuh. Sampai nangis ketawanya. Karena kita sama-sama kaget sama punchline masing-masing sebenarnya. Oke. Semacam itu ya. Tapi tadi kan sekitar 3 orang aja gitu. Kalau dari Bang Ajun dan Bang Mbak Ite sendiri gimana tuh? Kalau mungkin dari Bang Tio pandangannya seperti apa tuh? Kriteria keduanya. Ajun itu ya, kenapa dia tuh tetap di Sama Goib. Dia tuh orangnya pertama baik banget, orangnya penolong banget, dan orangnya pasrah aja. Dia tuh selalu dibully, Ajun tuh selalu dibully, pokoknya selalu tersiksa. Si Ajun tuh selalu tersiksa. Bukan Hikmat sebenarnya, tapi Ajun. Bukan Hikmat. Ajun tuh tersiksa banget. Ajun tuh tersiksa banget. Gitu. Dan orangnya pasrah aja. Dia tuh tahu, oh, gue di tongkrongan ini role-nya tuh kesiksa. Dan dia menikmati kayaknya sih, menikmati. Jadi dia terus tetap sama kita gitu loh. Bahkan dia sempat pernah waktu itu ke rumah saya, sore-sore manggil, Jat, ayo siksa aku kurang siksaan dari kamu, dia bilang gitu. Iya. Itu tuh gitu. Aduh. Kalau Bait itu karena baru kan di dunia podcast, dia orangnya lebih ke nurut dan belajar, masih mengamati gitu podcast tuh kayak gimana sebenarnya, gimana enggak. Gitu deh. Kita pun baru ya sebenarnya, sama-sama belajar kalau Bait tuh gitu. Oke. Berarti kurang lebih seperti itu lah kriteria di kurang lebih seperti itu, betul. Kelucuannya ya. Oke. Iya. Tapi Bait itu lucu kalau ngomong, soalnya suaranya gitu. cempreng. Makanya dijadiin opening ya. Iya, yang Media Network. Media Network. Oke. Tapi kan kalian tadi bilang bahwa kalian juga sebenarnya takut gitu ya sama hal-hal yang berbau horor segala macam. Tapi sebenarnya kalian penikmat horor juga nggak sih? Mungkin dari Bang Tio dulu deh. Kalau gue totally enggak. Gue nggak suka horor. Gue menjauhi banget horor karena gue ingat waktu gue kecil tuh gue nonton film Scream, tau nggak yang topeng yang oke, tahu. Nah, itu yang bikin gue tuh takut sama horor. Gue selalu jadi, apalagi kan dulu kan film horor tuh jump scare semua ya, kaget-kaget gitu. Dari situ gue udah sangat nggak mau nonton horor, sangat menjauhi apapun yang berbau horor gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, walaupun sama Goib karena ada bercandanya doang makanya mau. Kalau nggak berani gue. Iya. Kalau dari Bang Hikmat gimana Bang? Penikmat genre horor kah? Dulu sih ya sering nonton tuh. Apalagi pas bukan film, sinetron Pocong Mumun tuh. Oh, Pocong Mumun. Emang ada Pocong Mumun? Ada. Jadi pocong. Ada. Itu ngikutin tuh. Soalnya emang rada lucu juga sih kan. Komedi ya. Ceritanya juga nggak horor banget. Kalau sekarang sih paling ngikutin horor-horor yang lucu juga kayak Pixerem. Terus pocong yang nyari hantu tapi si pocongnya tuh dijailin gitu. Kayak dikasih petasan. Oke, ya. Video YouTube itulah ya. Yang kayak gitu sih beraninya. Kalau yang horor banget sih nggak terlalu ngikutin sih. Takut juga. Penakut semua ini mah. Bang Ajat juga begitu Bang? Kalau saya dibanding genre horor, mending genre yang
yang Big Black sebenarnya lebih bagus. Bukan itu. Tadi sensor ya yang satu di sini. Maaf. Bahaya banget. Ini bukan di media kita, tolong Anda. Bahaya banget. Maaf. Gimana, Bang? Sebenarnya tapi emang bagus sih, itu emang bagus. Iya, udah. Lanjut tuh. Suka sebenarnya kalau genre horor tuh, bahkan kita tuh saya pribadi tuh sempat ngajak Tio untuk bikin genre YouTube horor gitu sebelumnya juga, karena saya juga suka nonton Jurnalisa gitu kalau di YouTube. Kalau film-film saya suka nonton aja gitu, nonton film-film horor. Makanya jadi penakut gitu kan, orang yang sering nonton film horor tuh rata-rata penakut sih. Rata-rata penakut ya. Iya. Jadi mereka kayak mengisi rasa penasaran mereka dengan nonton film hal-hal horor gitu kan. Ya, betul. Tapi kan kalian bikin sama Goib nih, yang gimana kayak sompral lah gitu kalau bisa dibilang. Kalian nggak takut gitu kalau disamperin beneran gitu sama hantunya? Hah? Gimana? Kalau saya pribadi, saya tuh mikirnya siapa kita sih sampai disamperin gitu, cuma itu doang gitu. Maksudnya kita nggak punya kekuatan apa-apa, kecil kemungkinan kita bisa mengundang mereka gitu misalnya. Kalau saya mikirnya gitu. Berarti sama. Gue juga mikirnya nggak mau apa ya. Emang gue sebesar apa gitu impactnya sama Goib sampai mereka yang di sana tuh kesinggung gitu. Bukannya ini komedi, harusnya lu pada ketawa gitu aja sih. Kalau lu kesinggung, kayaknya paling usah denger hantu-hantu ketawa lah ya. Iya. Kalau itu ya paling gitu sih, paling jauhnya gitu loh. nah, mungkin Lagian kita kan nggak ada yang indigo, jadi nggak bisa ngelihat gitu, cuek. nggak ada yang indigo ya. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ini Bang Ajat dan Bang Tio kan seakan-akan merasa nggak mungkin lah gitu. Tapi Bang Hikmat siapa tahu nih mungkin mengalami satu hal yang nggak diceritakan gitu. Kalau dari Bang Hikmat bisa jadi. Kalau awal-awal sih nggak takut, cuman setelah kita pindah ke studio baru tuh, sampingnya tuh kuburan, jadi agak takut. Serius? Betul. Iya, benar. Ya, yang di Bandung ya? Dan kita tuh selalu tag-nya tengah malam. Yang di Purwakarta. Oh, di Purwakarta. Tag-nya tengah malam? Sebenarnya tag-nya kan sampai tengah malam. Iya, sebenarnya kita tuh janjinya jam 8, tapi nanti tag-tagnya tuh jam 11, jam setengah 12, gitu-gitu. Nonton genre yang tadi yang saya suka gitu. Iya. Ini aduh, bener-bener sompral. Iya. Dan kita tuh sompral, tiga-tiganya sompral. Semuanya sompral, semua. Tapi emang kalau sebelum rekaman emang ada ritual khusus yang disiapkan atau gimana nih? Atau ada riders gitu buat para narasumber nih yang dimasukin gitu. Kayak misalkan hantu-hantunya minta apa gitu. Kan kayak kemarin tuh Dukun Malaysia tuh kalau nggak salah sebelum Maung ya. Iya. Itu ada permintaan khusus gak tuh? Kalau Dukun Malaysia kemarin tuh minta albumnya Ikke Nurjana. Waduh. Yang asli. Enggak. Iya. Enggak ada sebenarnya Bang. Paling kita kalau kita mau podcast tuh paling cuma ngopi aja, siapin bala-bala gitu bukan sih pertanyaannya? Sebenarnya siapa tahu kan kalian merasa takut nih gue. Jadi biar aman rekamannya gitu, ada sesajen atau ada tumbal. Gorok tumbal siapa gitu jadi tumbalnya gitu. Enggak ada ya. Kalau misalnya sama Goib minta tumbal, kita udah pilih Ajun untuk jadi tumbal gitu. Oh gitu. Ajun tuh pertama pasti. Yang tumbalin. Oke. Nah, selama rekaman nih yang pernah kalian alamin gitu ya, setelah di box to box ataupun sebelumnya gitu. Kalian pernah ngalamin gak sih hal-hal mistis nih? Untuk rekaman sama Goib ya? Ngalamin gak? Kalau rekaman sama Goib sih belum pernah. Belum pernah? Alhamdulillah. Belum pernah. Belum pernah ya? Oke, berarti tapi kalau nggak salah kalian pernah ngalamin gitu ya di ceritanya di podcast Belagu dan juga di podcast Bercanda gitu kalau nggak salah yang kita dengerin gitu ya. Ada pengalaman pribadi tuh, itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu tuh dimulai dari itu tuh waktu itu kejadian tahun 2015 apa 16 ya? 17. Berapa? 17.
Oh 17. Kita tuh mau bikin podcast kita yang pertama kali tahun 2017. Dan itu podcastnya obrolan, belum ada tuh kita kepikiran sama goib atau interview komedi horor gitu, nggak ada. Kita mau ngobrol doang di salah satu kafe teman kita di Purwakarta. Terus kita tag-nya jam 2-an deh, kayak jam 2-an. Habis itu di tengah-tengah ngobrolan lagi seru-serunya, kayaknya udah berjalan setengah jam ngobrolan. Kita lagi berlima. Dan kafe isinya cuma kita berlima doang. Habis itu denger suara nangis apa ketawa ya, Matt? Yang kita dengar tuh. Nangis ya? Nangis. Kita dengar suara nangis. Kita berlima ngeh itu suara nangis dan itu arahnya dari kamar mandi kafe itu. Terus kita diam sebentar, gua panik, yang lain juga panik, sisanya Prabowo, terus Nggak gitu. Maksud gua nggak apa-apa dong orang milih Prabowo, nggak apa-apa dong. Iya, pasti. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Parah, masa nggak boleh? Iya, cuma beda sama pertanyaannya, yo. Astaga. Iya. Bang, bahaya Bang. Gimana? Terus akhirnya kita nggak kelarin itu episode, akhirnya kita pulang. Nah itu tuh gue ingat, itu tuh direkam pakai HP Hikmat, dan besoknya kita dengerin si suara itu ada di file rekaman itu. Gitu, itu doang sih pengalaman horor gue. Itu ya, wah. Gitu. Dikirain gue tuh kalian terinspirasi dari situ, tapi enggak juga. Enggak juga. Enggak ya. Jadi juga. kalian menantang mana suara tangis tadi? Ayo. Tapi kalian sampai sekarang masih belum dihampiri dengan suara tangis yang itu lagi ya? Belum ya? Jangan dong, jangan ya. Jangan sampai. Oke. Ini kan kalian berasal dari di luar Jabodetabek gitu ya. Seperti kita tahu bahwa halal pusat industri kreatif ya di Jabodetabek gitu kurang lebih. Nah, kalian ada keresahan nggak sih sebagai podcaster dari luar Jabodetabek gitu? Atau menurut kalian ada nilai plusnya sendiri kalau di luar Jabodetabek? Gimana tuh, Pak? Mungkin dari Bang Ajat dulu gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau di luar Jabodetabek, Bandung pun di luar Jabodetabek ya. Bandung pun, cuman mungkin yang jadi kendala kita tuh karena kita tuh di daerah kecil, di kota kecil. Kadang itu yang jadi kendala kita tuh. Bahkan orang-orang sini tuh belum semua aware soal podcast gitu. Yang mereka tahu podcast tuh, oh Deddy Corbuzier yang di YouTube katanya gitu. Saya sempat minta ngedengerin ke teman saya, ini dengerin podcast saya gitu sama teman-teman. Lah, mana videonya katanya. Jadi mereka kira podcast video katanya gitu. Gitulah untuk di kota-kota kecil mungkin keresahannya kurangnya awareness dari daerahnya gitu. Oke, istilahnya audiensnya masih belum belum ngeh gitu. Ya, betul. Oke. Kalau ngomongin soal ide kreatif gitu. Ini kan idenya udah inovatif banget lah gitu ya. Kalian gimana sih ketika nyari idenya itu prosesnya seperti apa gitu? Apakah ada yang tadi gue bilang gitu, ada kemana dulu gitu ritual semedi gitu, nggak ada ya? Itu Tio pernah ritual dulu. Gimana Bang Tio, gimana proses kreatifnya Bang? Tiba-tiba gue pernah ritual. Itu yang dibandit Pak, yang dibandit. Yang langsung setuju sama ide mana? Yang mana? Gue lupa loh. Kan kita tuh lagi mikirin salah satu ide nih Mas. Kita lagi mikirin kita mikir, Tio tuh izin ke toilet. Beres boker, dia keluar. Nah, gini aja. Nah, gue langsung kan, oh ya setuju yo itu ide di WC boker. Enggak. Yang itu nggak bisa diceritain soalnya di media orang, jadi berbahaya. Jangan ceritain yang itu. Oke, tapi gimana kalau proses ide kreatif idenya? itu? Ya, proses nyarinya idenya itu kita tuh berunding. Misalnya gini, kita tuh selalu ngomong, gua Hikmat, Ajat itu tiap minggu selalu punya usulan biasanya. Selalu punya usulan. Hikmat punya usulan ini nih. Minggu ini setan ini nih. Ajat punya usulan. Enggak, minggu ini setan ini yuk. Gue pun sendiri punya usulan. Minggu ini setan ini nih. Akhirnya tuh kita diskusi lah. Yang mana mau dipakai. Jadi enaknya adalah rame itu kalau di salah satu podcast kalau di podcast rame banyak kepala, jadi banyak yang ngebantu ide gitu. Kalau kayak yang episode ini tuh Hikmat tuh maunya Maung,
Ajat itu maunya apa, Jat? Kemarin itu lu pengennya apa, Jat? Yang sekolah. Ya, Ajat tuh pengen ngebahas setan-setan yang ada di sekolah. Dan setan itu kan sekarang gabut karena udah nggak ada siswa dan siswinya kan. Nah, mau nanya setan tuh selama gabut pandemi ini ngapain gitu, balik ke kampung kah, atau bercocok tanam, bertani, atau gimana gitu. Atau hidup lagi kan bisa. Atau hidup lagi, mereka yang ngisi sekolahnya gitu. Bener. Pengen tahu jadi, kegiatan mereka lah ya. Iya gitu. Jadi berunding, ya udah kayaknya Maung aja nih. Ya udah Maung dulu. Nanti yang ide-ide lain tuh ditampung untuk episode-episode berikutnya. Oke. Gitu guys. Berarti semua ngeluarin ide-ide sendiri, kemudian baru difilter lagi gitu ya. Dan sisanya Iya. Oke. Karena podcast ini kan tanggung jawab bersama pada akhirnya gitu. Nah, kalian kan stand up latarnya gitu ya, komunitas stand up gitu. Pasti nggak asing lagi dengan penulisan gitu ya. Mungkin ada yang nggak nulis juga gitu dalam stand up ya. Tapi yang gue tanyakan dalam hal komedi gitu kan. Hal komedi. Nanti tuh kalian sistemnya seperti apa tuh? Nanti saling share tulisan komedinya kah? Atau sembunyi-sembunyi ini, punchline nih sendiri-sendiri. Baru kemudian dimunculinnya pas rekaman atau gimana prosesnya? Sini, Matt. Ngomong, Matt. Awal sih kemarin saya dulu bikin skripnya, jalan ceritanya kayak gimana, harus kayak gimana. Nah, ketika proses rekaman untuk hal-hal yang lucunya dibiarkan aja nih sama mereka yang bikin, dari Ajat, dari Tio, ngeluarinnya kayak gimana. Itu pokoknya mereka mah punya tahu jalannya lah untuk jadiin lucu. Nah, saya cuman ngeinin alurnya gitu. Yang lurus-lurusnya aja gitu ya? Lurus-lurusnya. Yang bagian lucu mereka lah. Tuh. Bebannya di mereka soalnya, gitu. Soalnya kalau ikutin skrip, jadi nggak ada efek kejutan gitu dari Tio sama Ajatnya. Jadi kalau mereka sendiri yang buat, pasti rasa lucunya tuh ada gitu. Oke, berarti teman-teman tahu nih pendengar sama gue, berarti kalau misalkan nggak lucu, salahin siapa nih harusnya? Ya bisa salahin kami ya. Dan biasanya itu karena mood aja. Oh gitu, mood aja. Kalau Hikmat nulis tuh sebenarnya dia tuh nulis beserta punchline-nya juga gitu sebenarnya. Ditulis, dia semua ditulis. Dan punchline yang Hikmat tulis tuh itu tuh lucu-lucu bagi kita sebenarnya. Cuman karena punchline itu udah kita baca, pas kita keluarin lagi ya efeknya tuh agak berkurang gitu. Jadi ada beberapa yang kita ganti sebagian gitu punchline-nya. Bahkan ada yang keluar dari jalur, jauh banget keluarnya, yang kita harusnya lurus, jadi kita malah ke Mekah gitu, jauh banget. Ya jauh lah. Jauh banget. Akhirnya bisa mungkin ditarik lagi ke jalurnya gitu sama Hikmat. Hikmat tuh selalu ngingetin kita kalau kita lagi record, ngingetin balik katanya gitu. Oke. Jadi ada efek kejutan lah ya. Ya gua sama Ajat tuh pengen kita berdua tuh kaget gitu. Apalagi kan kita secara komedi sebenarnya cocok. Jadi pasti kaget aja. Jadi nggak mau saling tahu. Padahal punchline yang Hikmat tulis itu lucu. Hikmat tuh pernah nulis, dia nanya hantu, terus hantunya malah bercanda. Ini dengan siapa? Di tulisan Hikmat nulis Papa Gading. Kan lucu ya. Papa Gading. Tapi karena kita udah baca, jadi ya udah Hikmat tuh lucu sebenarnya Hikmat tuh. Kalau nulis. Tujuan kita nge-podcast pun sebenarnya tujuan awal kita tuh awalnya sebenarnya untuk senang-senang. Jadi kita tuh nggak akan ngelepasin improvisasi saya, Tio dan teman-teman yang lain tuh untuk jadi sesuai skrip banget, nggak akan dilepasin gitu. Jadi pas bakal kebanyakan improve supaya kita juga masing-masing seneng ngelakuin ini gitu sih. Iya. Itu sih yang paling penting dalam berkesenian atau berkarya. Kitanya seneng dulu. Susah sih kalau nggak seneng. Kalau seneng hasilnya juga bakal maksimal ya. Iya, seenggaknya lu yang dengerin seneng. Seenggaknya tertawa sendiri dulu. Benar. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan dari pendengar nih ya. Kita kemarin udah coba. Ada yang nanya? Ada. Gokil. Ada dong. Ada pertanyaan dari pendengar dari postingan kemarin ya. Kemarin kita udah coba kumpulin pertanyaannya. Dari
yang satu ini dari @odagoma Reinhardt ya. Ini Joko Anwar atau Mo Brothers dan kenapa? Oh mungkin tiap-tiap masing personil ya mungkin lebih pilih Joko Anwar atau Mo Brothers. Tahu nggak? Joko Anwar tahu. Tadi siapa bilang tadi? Mo Brothers. Mo Brothers nggak tahu saya. Nggak tahu Mo Brothers nggak tahu. Pak Kusadewo yang filmnya itu Rumah Dara, terus apa Sebelum Iblis Menjemput gitu. Mungkin dari Bang Hikmat sendiri gimana? Yang nonton nih? Kalau saya sih Joko Anwar sih. Joko Anwar, kenapa tuh? Harus ditanya alasannya juga ya. Ini yang lucunya. Aduh. Ayo. Apa ya? Karena suka dari filmnya Janji Joni sih. Kalau Joko Anwar. Oh, berarti bukan dari horor aja tapi dari film-film sebelumnya. Sama yang kayak Gundala yang lainnya. Hah? Enggak jadi. Enggak jadi. Selainnya di heckling. Oke. Kalau dari Bang Ajat sendiri gimana? Kalau saya tuh sebenarnya kalau pas diomongin Mo Brothers tuh Rumah Dara, kayaknya suka Brothers deh. Soalnya kalau Rumah Dara bagi saya tuh filmnya keren banget gitu. Walaupun berdarah-darah gitu ya. Iya, bahkan saya tuh pas nonton Rumah Dara tuh sempat kepikiran kayaknya saya ngelakuin ini ke Ajun deh gitu atau ke Hikmat. Astagfirullah. Aduh. Sabar-sabar ya Bang Ajun sama Bang Hikmat ya. Oh iya. Jadi kalau dari Bang Tio berarti nggak pernah nonton dua-duanya deh Bang atau gimana? Tapi kalau disuruh milih ya, gue lebih ke Joko Widodo. Joko Widodo. Itu layer satu loh, itu loh. Saya juga presiden kita cuy udah divaksin, udah oke. Iya, saya juga setuju itu ya. Iya. Mantap presidenku, aku cinta presiden. Mantap. Gue baru tahu RI 2 Indonesia tuh Raffi Ahmad loh ternyata. Wah, bukan. Wah, bukan. Bukan. Aduh, gue mau nambahin tapi takut salah ntar. Keluarin. Pede keluarin. Bahaya. Lepasin. Oke. Kita lanjut aja lah ke pertanyaan dari pendengar selanjutnya ya. Dari Andika_Raymond. Selama ngerekam buat podcast, pernah ada yang nggak rilis nggak sih? Kalau iya, kenapa tuh nggak dirilis rekamannya? Ada gangguan goib ya? Katanya gitu. Siapa yang mau jawab? Ada. Pernah jelas. Pernah, gimana tuh Bang? Beberapa yang nggak rilis. Kadang sebenarnya kalau kita record tuh kan kita tuh cuman kurang lebih 20-25 menit ya yang dimasukin ke Spotify itu. Kadang kita tuh suka nggak puas gitu. Akhirnya kita record lagi dengan judul yang berbeda. Gimana kalau kita coba judul ini? Nah, kita record lagi, terus kita coba lagi. Bahkan satu hari bisa 3 kali record gitu. Kita pilih mana yang kira-kira bakal keluar gitu. Dan yang keluar misalnya kepilih antara salah satu. Nah, yang 2 ini tuh sebenarnya apa ya? Gugur. Kalau misalnya mau bikin lagi yang 2 ini mau di play di Spotify, dimasukin Spotify, kita harus record baru lagi gitu dengan cara yang berbeda. Gitu sih. Kalau yang ditanya gitu, ada pernah yang rilis. Siapa teh? Ada. Apalagi gua pribadi itu cukup ribet dalam mengeluarkan episode gitu. Filternya banyak. Kalau kurang lucu juga nggak mau, atau minimal ya dari kita bertiga gitu. Bahkan kita ada episode yang collab, kita nggak rilis, nggak kita keluarin, yang sama bercanda tuh. Padahal kan kita collab sama bercanda, kita nggak rilis karena menurut kita konsep kita atau obrolan kita tuh jelek aja gitu. Jadi dari kitanya ya, bercandanya nggak jelek, maksudnya dari kitanya, dari sama goibnya tuh kurang. Jadi akhirnya kita ya udahlah nggak usah rilis gitu. Berarti ada filternya sendiri lah ya dari sama goib ini gitu ya. Iya, kayak inilah, kayak band gitu, bikin album, mereka punya 15 lagu, yang dirilis kan cuma 10 paling atau 8 gitu. Kalau nggak rilis karena gangguan goib nggak pernah. Nggak pernah ya. Dan nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau itu kejadian. Kalau misalkan kejadian, apakah kalian akan berhenti atau gimana? Gue akan lebih milih sholat 5 waktu sih gue. Kalau itu juga, saya juga. Gimana? Nggak, maksudnya apakah pilih rilis atau enggak tuh episode?
Rilis kayaknya sih. Rilis. Kita tuh haus akan apa ya? Atensi. Waduh. Iya. Kalau misalnya sekiranya ini bakal banyak yang dengerin nih, ya kita rilis aja. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya dari kita gitu. Ke depannya mungkin ada rencana apa sih dari Sama Goib gitu? Apakah ada project impian yang pengen kalian lakuin ke depannya gitu? Mungkin pengen wawancara korban proyek gitu, tumbal proyek. Waduh. Kalau dari saya sih, saya dalam waktu dekat ini insya Allah umroh. Amin. Enggak, ini kan sama lagi gue nggak boleh. Lagi nggak boleh. Sama Goib, bukan lu. Sama Goib ya Bang. Hemet. Gimana Bang Hikmat? Kedepannya sih pengen ngegedein ini aja sih Sama Goibnya, lebih konsisten juga, lebih ngenalin ke masyarakat luas juga, sama pengen bikin konten-konten yang berbeda lainnya gitu. Oke. Itu sih. Kalau dari sempat kepikiran bukan kemarin Temet bikin konten apa? Kita impersonate pemimpin dunia ya. Wow. Ya, jadi hidup lagi gitu ya? Iya. Enggak yang kita gua ini jadi satu bilang enggak Bang, gimana Bang? Gua jadi apa? Siapa namanya? Yang jenggotan di Amerika tuh siapa? Oh, Abraham Lincoln. Lu jadi apa? Lu jadi Hitler, kita ngobrol. Iya, gitu. Itu proyek selanjutnya. Oke. Iya. Kita tunggu aja nih. Apakah? Jadi kita nanti di podcast Pitch 2 ikutan lagi karena kita kompetitif emang orangnya. Oh gitu. Dan Hikmat rencananya jadi net ya. Oh, Waduh, Bang. di media orang bahaya. Bercanda. Tolong nih editor nanti diedit nih tadi tuh bahaya. Tolong ya. Ini ngeri-ngeri juga nih di episode Sama Goib juga banyak tuh yang ngeri-ngeri tuh sebenarnya tuh. Banyak. Jadi headline lah jadi trailernya lagi. Waduh, parah banget. Bahkan di episode yang bercandanya yang rilis ya, kita si bercandanya ngomongin Adam Suseno, itulah maksud gue, ngerti kan? Oke. Adam Suseno. Oke. Ya pokoknya itulah ya. Cukup berbahaya. Iya. Okay. Pengennya sih Sama Goib itu lebih kan sekarang tuh masih ada 2 konten ya, sama interview sama tanya jadi gini Mbah, tanya dukun. Pengennya sih punya lagi konten yang fresh saja biar pendengar itu nggak bosen. Terus berinovasi lah. Nah, salah satu bocorannya itu. Bocorannya itu. Kita tuh pengen, ya kita mah, kalau ada orang yang mau niru silahkan, tapi kita nggak yakin akan selucu kita sih. Bang, jangan congkak Bang, saya ingatkan. Hati-hati. Iya. Emang lebih ke bubar sih. Lebih ke bubar. Tapi soal ini Bang, kalau gue pengen tanya boleh nggak dibocorin? Misalkan ada yang narasumber atau yang pengen kalian kolaborasi dengan mereka, ada nggak? Wah, ada. Boleh. Impian aja gitu, tapi bukan rencana tapi di kepala aja tuh impian itu. Mungkin kejadian nanti kita tag gitu kan? Ini impian, tapi pasti bakal kejadian, boleh nggak sih diomongin? Boleh. Jadi jatuhnya udah bukan impian lagi. Boleh Jat? Yang mana cuy? Dame Toyo. Mana aja sih? Orang punya impian lain. Mana aja? Oh gitu, coba. Dari Bang Tio mungkin. Ya udah. Kita nih lagi kita usahain dan dalam waktu dekat ini akan collab sama selebgram atau influencer. Wah. Siapa tuh? Rachel Chia. Jadi doakan saja jadi lah. Apaan saja? Amin. Nggak usah depan saja. Ini aja udah cukup jumawa kita kan. Bener. Jumawa kita. Bukan karena Sama Goib itu bagus ya. Karena Sama Goib itu punya channel orang dalam aja. Oh gitu. Iya bener. Lewat dari box to box juga ya. Iya. Gitu. Kalau dari Bang Ajat tadi kayaknya ada di impiannya sendiri Bang. Gimana Bang? Kalau saya tuh sebenarnya pengen collab langsung sama Risa. Oh, Risa siapa nih? Risa Saraswati. Bukan, ada Risa teman saya anak masih SD. Oh gitu. Bukan. Gitu. Iya Risa Saraswati betul. Julna Risa. Ya. Ya jadi Risa tuh kemasukan Peter.
Saya juga kemasukan kayaknya keren kayaknya Peter beneran. Iya, Peter sama Peter diadu. Peter sama Peter diadu, lucu kan? Peter sama Peter parah banget itu. Kalau gue pribadi gue bakal tunggu sih. Kalau dari Bang Hikmat gimana? Ada proyek Kalau saya sih pengen kolaborasi sama Pixarem sih. Pixarem dari MLI. MLI. Ya kali aja nanti ada sama Goib live gitu. Benar-benar di tempat horor gitu. Mantap. Jangan, Matt. Udah pasti yang kesurupan orang yang nggak sholat, men. Aing jeung si Ajat nu asup teh babi. Jangan, Matt. Berarti personil yang lainnya mesti nyiapin nyali dan persiapan sholat 5 waktunya ya. Iya. Kalau langsung. Oke. Tapi ada satu pertanyaan lagi, gue lupa pertanyaan yang terakhir nih ya. Gue pengen tahu dong kesan-pesan nih untuk podcast dari kalian sendiri. Kalau dari Bang Hikmat nih, buat podcast apa nih kesannya dan pesannya buat podcast? Apa ya? Kesannya ya kaget juga gitu kita bisa dihubungin sama kalian gitu, tahu kita gitu, podcast sama Goib. Kita juga terima kasih juga buat podcast udah ngundang kita juga. Sebenarnya ini aja sih. Konsisten aja sih. Thank you. Betul. Dari Bang Ajat, gimana Bang? Podcast. Semoga medianya semakin besar. Amin. Makin banyak orang-orang terkenal yang diinterview gitu. Amin. Dan semoga bisa ngebantu teman-teman podcaster lainnya kali ya. Betul. Dan kita juga sempat kaget benar kata Hikmat, ada orang yang tahu keberadaan kita gitu. Keberadaan sama itu tuh aneh banget. Kaget gitu. Tadi udah congkak gimana sih? Kalau ini jujur. Kalau buat congkak tuh buat bercanda doang. Memang kita. Memang sebenarnya kita. Cuman kita tuh juga tahu diri. Gimana ya bilangnya? Congkak pasti tahu diri gitu. Karena kan tadi kita ngomong di belakang kalau kita tuh ngerasa kita tuh nggak pernah jadi siapa-siapa gitu. Kita cuma ngelakuin hal yang kita senengin doang. Gitu. Kalau sama kita berlima itu kaget ketika podcast itu mau nge-interview kita. Seneng dan kaget. Dan kesannya sih, yang awal ketemu tuh ternyata orangnya semuanya asik-asik gitu. Karena kita juga rada susah kalau orangnya tuh serius semua. Kan kita kan begini-begini aja gitu. Nggak yang kayak gimana-gimana. Kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi kalau kesan dari gua untuk podcast sih sangat-sangat menyenangkan. Untuk setiap podcaster lain pesan gua ya. Kalau kalian mau diinterview dengan podcast, maka kalian beruntung aja sih menurut gue. Beruntung. Kan harapan mereka tuh juga membantu kita sebagai podcaster gitu. Dan membuat ekosistem podcast ini makin besar gitu. Jadi seneng sih. Dan pesan gue, tetap terus jadi podcast, tetap dengan impian-impiannya gitu. Tetap jadi jati diri kalian aja. Gue seneng banget. Dan sangat berterima kasih atas nama sama Goib gitu untuk podcast, sangat berterima kasih. Oke, thank you, makasih banyak Bang atas harapannya dan pesan-pesannya. Semoga kita juga berharap teman-teman yang lainnya dan ekosistem podcast di Indonesia bakal bisa berkembang lebih baik dan iklannya gampang didapat ya. Amin. Jadi gampang dapat duitnya kayak YouTube gitu. Amin. Iya. Yang penting kalian bersenang-senang lah intinya. Yang penting kalian bersenang. Nah, itu yang penting. Oke, terima kasih banyak Bang sekali lagi buat teman-teman sama Goib. Salam buat Bang Ajun dan Bang Bait ya yang belum bisa hadir. Thank you, terima kasih juga untuk Bang Zai, Kak Ana tadi, Kak Ainun dan Bang Herman yang di belakang layar ini. Bang Herman nggak ada, Bang Herman. Nggak ada. Bukan Bang Herman. Bukan. Broto. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Terima kasih podcast. Thank you. Dan juga terima kasih kepada para pendengar nih yang udah dengerin obrolan kita dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang ingin dengerin podcast sama Goib, kalian bisa dengerin berbagai platform pemutar podcast. Nah, dengan sama Goib pakai O ya. Biasa orang tuker tuh GHA sama GHO, tapi ini sama Goib gitu ya. Dan juga kalian jangan lupa untuk follow IG-nya sama Goib di sama Goib. Ya. Nggak usah pakai underscore dan segala macam, langsung aja sama Goib pakai O. GHOIB. Dan juga kalian jangan lupa follow
IG kita podcast di podcast.id. Dan kalian juga bisa nemuin konten-konten menarik soal podcast di situ. Dan juga kalian juga bisa lihat konten kita di YouTube di kanal podcast. Dan kalian juga bisa dengerin konten menarik lainnya di podcast kita, yaitu di Siniar Podcast. Nah, gue Zai dari Podcast Indonesia, pamit dan sampai jumpa di interview selanjutnya. Bye!